Jadi kalau kita ngomong tentang sholat jamaah itu merupakan satu kegiatan yang harus betul-betul rapi. Salah satu bentuk kerapiannya adalah dilihat dari soft-softnya, harus lurus dan harus rapat. Makanya kemudian kalau ada satu soft di depan yang itu ada yang renggang, yang tidak diisi, itu konsekuensinya berat. Apa? Akan menghilangkan fadilah jamaah itu sendiri. Bagi siapa? Bagi siapapun yang ada di belakang saf pertama yang memungkinkan untuk maju, untuk menggenapi, untuk mengisi ruang yang kosong di saf yang pertama tersebut. Jadi siapapun, tidak hanya saf 2 ya, saf 3 pun yang melihat spasi kosong di saf pertama tapi tidak mengisinya, maka mereka terancam akan kehilangan fadilah sholat jamaah. Terus kemudian kalau ada makmum yang merasa ragu atas keabsahan imam, atas keabsahan imam yang dia ikuti, itu kalau masih ragu itu tidak berkonsekuensi ya, tidak berdampak terhadap batalnya sholat jamaah, kecuali sang makmum itu betul-betul yakin bahwa sang imam itu sudah tidak sah sholatnya. Misalnya ketika sholat si makmum itu melihat di pakaian si imam itu ada najisnya, maka wajib makmum itu mufaraqah ya, memisahkan diri dari sholat jamaah. Kalau tidak, maka sholatnya batal, harus ngulang sholat lagi. Kecuali sholat jamaahnya sudah selesai, setelah itu si makmum baru melihat kalau di baju imam ada najis, maka dia tidak wajib mengulang sholatnya, dianggap sholatnya sah. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah tahu bahwa di baju imam itu ada najis, terus kemudian dia tetap melanjutkan sholat berjamaah bersama sang imam, jelas batal sholatnya. Jelas batal sholatnya. Bagaimana kalau kita berlari ke masjid untuk sholat jamaah? Yang dilarang untuk berlari ya ke masjid itu adalah selain untuk sholat jamaah. Jadi salah satu kemakruhan di dalam sholat itu, kita isra'un fis sholah ay adamu ta'anni fi af'aliha wa aqwaliha. Kita bersegera terburu-buru untuk sholat di masjid ya. Tetapi yusannu al-masyu ilal masjid ala ta'anni wa sakinah wa isra'un li idrakit tahrum aw ghairihi. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan kebersamaan sholat jamaah bersama imam ya, dan itu hanya satu-satunya cara, maka itu disunahkan. Termasuk di sini adalah sholat Jumat. Jadi kita bersegera ya, berlari-lari untuk mendapatkan sholat Jumat di masjid, yang tanpa berlari-lari itu kita tidak akan mendapatkan atau menututinya, maka itu hukumnya wajib. Berlari ke masjid agar menututi sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ada satu kebiasaan bagi sebagian jamaah ya, agar bisa mendapatkan shaf pertama, jauh sebelum waktu sholat masuk dia sudah menghamparkan terlebih dahulu sajadah di shaf pertama di belakang imam, padahal waktu sholat belum datang. Yang kedua, setelah menghamparkan sajadah, dia tidak di atas sajadah itu tapi pulang atau keluar masjid. Ini ada sebagian jamaah yang seperti ini ya. Itu hukumnya haram, tahrimul farsi ya. Menghamparkan sajadah itu dianggap sebagai bagian dari tahjirul masjid, mengkapling masjid min ghairil faidah, yang tidak memiliki faidah. Menurut kaul yang mu'tamad,
tindakan seperti itu adalah tindakan yang haram, karena dia itu sudah membatasi kesempatan orang lain untuk juga duduk di shaf pertama yang penuh fadilah itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Andai kata sebelum waktu sholat masuk, dia menghamparkan sajadah di belakang posisi imam dan dia menempati sajadah itu sambil berzikir demi menunggu masuknya waktu sholat berjamaah, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau meletakkan sajadah kemudian dia kabur keluar, pas masuk waktu sholat berjamaah dia menempati lagi, nah itu hukumnya tidak boleh, karena menghalangi orang, ya, menghalangi orang yang lebih dulu datang ke masjid itu ketika pas sudah masuk dukhuli waktu sholat untuk menempati posisi yang ideal, yaitu di belakang imam. Itu hukumnya haram. Jadi jangan dikerjakan, ya, nggak boleh itu. Termasuk juga sajadah yang terlalu lebar sehingga ada jarak spasi dengan jamaah yang lain, dan jamaah yang lain itu takut untuk mendekat, untuk merapat karena sajadahnya terlalu lebar, ya. Itu tidak boleh, itu tidak boleh karena bisa meruntuhkan keserasian dan kerapatan shaf-shaf di dalam sholat berjamaah. Jadi kalau kita bawa sajadah besar, ya, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sajadah itu kita persempit, ya, untuk diri kita sendiri agar orang lain itu tidak segan untuk merapat kepada kita. Dilipatlah sajadah itu. Yang kedua, kalau nggak mau dilipat, ya, ajak orang lain, ya, ajak orang di samping kita itu untuk mendekat. Nggak apa-apa dia menginjak sajadah kita izinkan agar safnya rapat. Nah, nggak jadi masalah. Tapi kalau sajadah besar kemudian menciptakan spasi, ya, menciptakan gang, ya, antara kita dengan orang lain dalam salat jamaah, justru sajadah besar itu yang membuat kita berdosa bersolat berjamaah. Nggak boleh itu. Kalau ada anak kecil yang menjadi imam bagi ibunya, anak kecil laki-laki, ya, yang penting dia tamyiz, nggak apa-apa, sah sholat jamaahnya. Nah, kalau dibalik ibunya yang menjadi imam sementara anak laki-laki yang jadi makmum, nggak boleh, batal sholat jamaahnya, karena sampai kapanpun perempuan itu menurut ulama tidak boleh menjadi imam laki-laki. Kalau anak kecil laki-laki sudah tamyiz, kemudian dia menjadi imam dari ayah atau kakaknya secara usia lebih tua dari dia, yang nggak jadi masalah, karena dulu sahabat Zubair bin Awam pernah menjadi makmum dari anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair. Termasuk juga Rasul pernah memerintahkan Amr bin Salamah yang waktu itu masih kecil untuk mengimami kaumnya. Jadi urusan usia itu tidak menghalangi orang untuk menjadi imam dari makmum yang usianya lebih tua daripada dirinya. Jadi senioritas di dalam persoalan jamaah itu tidak terkait dengan usia, tapi terkait dengan sejauh mana orang itu aqra'u li kitabillah, fasih dan paham tentang masalah Al-Quran dan lain sebagainya.